Sena itu mengenal ventriloquist secara otodidak. Waktu itu dari usia 3-4 tahun ya. Dia itu kan suka lihat YouTube. Nah, di situ dia lihat ada Daisy Lin di American Got Talent. Terus dia nonton terus tuh diulang-ulang filmnya. Cuman saya cuma lihat apa sih? Oh ini oke, masih aman yang dia tonton. Terus nggak lama dia bilang ke saya gitu, "Mah, Shena bisa loh kayak gini." "Ah, masa? Coba." Terus dia cobain dan ternyata bisa. Dan saya juga bingung sih, caranya gimana, Sen? Ya nggak tahu, bisa aja. Nah, setelah itu baru saya ingin tahu lebih jauh gitu, ini apa sih? Oh, ternyata itu ventriloquist. Nah, saya mulai googling tuh, ventriloquist itu apa, belajarnya di mana, udah gitu bonekanya belinya di mana. Tapi ternyata pada saat itu pengetahuan tentang ventriloquist itu khususnya di Indonesia masih belum banyak ya, apalagi buat anak kecil gitu. Nah, saya coba cari komunitas, ketemu, tapi ternyata mereka tidak menerima. Mereka tuh menerimanya anak di 17 tahun ke atas gitu. Akhirnya ya udah deh, saya pikir karena Sena juga suka nyanyi kan, ya udah Sen, kita ini aja ya, kita kayak desinin aja deh, kamu nyanyi sambil ventriloquist kayak gitu sih. Dan waktu itu bonekanya masih kecil banget ya, Sen. Boneka cablak. Boneka cablak, ternyata saya baru tahu ternyata boneka ventriloquist itu beda dengan boneka yang ada di Indonesia. Kayak ini belinya kan di Filipina ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada, tapi itu jatuhnya jadi kayak boneka cablak dan itu biasanya buat storytelling kayak gitu. Nah, terus tahun 2021 Sena ikut Indonesia Mencari Bakat di Trans TV, alhamdulillah masuk final. Nah, di situ kita ketemu dengan Kak Tenggo Wicaksono. Dari sana Kak Tenggo memperkenalkan ternyata ada nih ventriloquist Indonesia komunitas. Di situ ada Kak Seto, ada Kalia Enes, terus ada Suhu Imin, Budi Haha yang ada di Sesame Street itu, terus Pak Kak Ara. Nah, akhirnya Sena bergabung di sana. Dan saat bergabung, kita baru buka kelas batch 1 namanya. Di situ jumlah muridnya ada 20 dan Sena satu-satunya yang masih kecil di sana. Waktu itu usianya masih 7 tahun ya, Sena gabung di sana. Dan yang lain itu udah dewasa dan kebanyakan yang storyteller itu guru-guru TK kayak gitu. Nah, di situ kita belajar sekitar 1,5 tahun dan akhirnya tahun 2002 setahun yang lalu itu Sena lulus dan menjadi advance sarjana ventriloquist dan ijazahnya itu 001 karena dia diberi penghargaan karena satu-satunya anak kecil di batch 1 itu yang lulus pertama kali gitu. Sekarang udah sampai di batch 6 dan makin banyak teman-temannya Sena. Nah, waktu itu Sena selesai Idola Cilik kan 2022. Nah, waktu itu ada Svidol perlombaan nyanyi. Itu dari kecil sampai dewasa. Nah, waktu itu saya memang konsep kan tetap Sena dengan bonekanya gitu. Jadi saya coba tanya gitu, boleh nggak sih ikut lomba ini tapi Sena dengan boneka gitu. Ternyata Kak Anissa memperbolehkan gitu. Jadi kita ikut, dan alhamdulillah Sena masuk ke semifinal. Tapi nggak lanjut ke finalnya. Tapi pas di final kita diundang ya. Jadi buat salah satu ngisi acara gitu. Seperti waktu itu Mama ceritakan, Shana kan di YouTube suka nonton Daisy Lin, pemenang America's Got Talent. Dan sejak saat itu Shana suka coba-coba. Pas bisa kasih tau Mama, terus baru dibeliin boneka pertama, tapi boneka cablak. Di situ sih Shana otodidak, latihan dulu. Kalau pakai boneka itu harus banget sih. Latihan kayak A, I, U, E, O dulu, seperti artikulasi. Contohnya kayak gini. A, I, U, E, O. Sebenarnya tuh artikulasi itu susah banget karena ada beberapa huruf yang bisanya itu kalau kenain bibir, seperti M jadi N, B jadi D, P jadi P. Karena waktu itu otodidak, cuman ngeliat Google sama YouTube doang, jadinya belum tahu lebih dalam kan tentang ventriloquist. Tapi akhirnya bisa ikutan komunitas Fan Indo, Ventriloquist Indonesia. Sekarang udah lulus. Belajar gininya Sen, artikulasi bukaan, sinkronisasi. Ya. Jadinya kan manusia ngomongnya kayak gini kan. Nah, jadinya
boneka ventriloquist itu atau fan figure itu harus seperti manusia. Jadinya nggak boleh ngomongnya tuh kayak gini, harus kayak begini. Tapi kalau nggak bisa kayak gini. Kayak gimana Sky? Halo, namaku Sky. Nah, karena Shana susah, cuman bawahnya doang, jadinya nggak apa-apa gini, tapi dimajuin. Pertama ada Indonesia Mencari Bakat, Idola Cilik, ada Yupi Gutelan, FC Mencari Bakat, ada Superstar Junior, terus yang Star Voice ya, dan yang terakhir ini baru itu Kidzania Talent Show, jadi ambasador Kidzania atau duta. Pakai boneka dong. Ini masa aku nggak ikut sih, jahat banget kalau kayak gitu. Nggak gitu loh Sky. Kan aku kan keren banget. Itu kayak kamu terlalu percaya diri deh. Bicaralah yang terpuji dan penuh cinta, bermain bersama kawan-kawan, bercanda tawa bahagia, tralalala, mari kita bernyanyi. Yeay. Tiap ada boneka ada karakternya kan. Nah kalau ini kan kalau Sky karakter seperti itu. Kalau ada di rumah namanya Sierra juga, terus ada namanya siapa? Shabil ya, itu beda-beda suara kayak gitu. Awalnya ada casting film dari bintang kecil, dan Shana di situ sebagai Kayla kecil juga malahan namanya, dan Papa Kayla itu sebagai Pak Peter Taslim. Pak Peter sebagai Papa Kayla. Terus karena film itu Pending. lagi pending dulu, jadinya Pak Peter Taslim ingin membuat film keluarga tentang ibu dan mengajak Shana sebagai peran utamanya. Berarti film anak-anak ya? Film keluarga Film keluarga. jatuhnya. Oke, harapan saya buat Shena, tetap lakukan apapun yang kamu inginkan selama itu positif. Mama akan support dan lakukan yang terbaik. Dan buat mama-mama yang lain yang punya anak-anak berbakat, tentunya kita harus selalu support mereka dan kita bimbing supaya mendapatkan hasil yang terbaik versi mereka. Gitu. Keep shining and keep sparkling.